all the time. Oh, look, I play Ronaldo. Shoot. I want to see. Diselimuti kendala, siasat Sintayong buat timnas Vietnam cemas. Seperti yang kita ketahui, skuad Garuda dijadwalkan akan berhadapan dengan Irak di laga perdana babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Adapun timnas Indonesia dan Irak sama-sama tergabung dalam grup F yang juga diisi oleh Vietnam dan Filipina. Namun, pada putaran pertama ini, dua tim akan dijadwalkan menghadapi timnas Indonesia di akhir tahun. Adapun tim tersebut adalah Irak dan Filipina. Perjuangan tim Merah Putih pada putaran kedua ini pun bakal dimulai dengan menghadapi Singa Mesopotamia di Basara International Stadium pada 16 November ini. Kemudian, laga kedua skuad Garuda bakal bertandang ke markas Filipina di Rizal Memorial Stadium Manila, tepatnya pada 21 November. Sementara untuk Vietnam, baru bakal bertemu pada Maret 2024. Pertandingan ini tak akan mudah karena timnas Indonesia pun masih asing dengan kekuatan Irak. Sementara untuk Filipina, memang tidak asing karena sering bertemu dalam turnamen Asia Tenggara yakni Piala AFF. Walaupun demikian, skuad Garuda dituntut untuk tak meremehkan tim berjulukan The Ascals tersebut. Apalagi timnas Indonesia untuk menghadapi ajang ini tak memiliki banyak waktu buat persiapan. Untuk itu, Sintayong pun menyiapkan siasat agar skuad Garuda nantinya dalam kondisi siap melawan Irak dan Filipina. Beberapa cara yang disiapkan Sintayong pun cukup unik. Bahkan belakangan ini sering jadi perbincangan baik netizen dalam negeri maupun media negara tetangga, di mana sang juru taktik ini sudah memantau kondisi baik keluar maupun ke dalam untuk persiapan Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia 2026. Pantauan luar Sintayong dibuktikan dengan mengirim analis ke laga Irak versus Yordania pada Oktober kemarin. Sedangkan pantauan dalam yang dilakukan Sintayong yakni terus melihat pemain-pemain di kompetisi domestik Liga 1 yang bisa dipanggil timnas Indonesia untuk Piala Asia 2023. Novarianto pun menjelaskan bila tak menutup kemungkinan untuk memanggil nama-nama pemain baru yang tampil lebih baik dari Liga 1 untuk agenda timnas Indonesia ke depan. Tidak hanya itu, persiapan ini juga dibarengi dengan uji coba yang mewah. Dalam hal ini, asisten pelatih timnas Indonesia sekaligus tangan kanan Sintayong Novarianto membenarkan bahwa skuad Garuda memang direncanakan bakal menjalani laga uji coba melawan Iran. Dengan ini, Ketum PSSI Erick Thohir pun menyatakan Indonesia bisa berbicara banyak di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Grup F Zona Asia. Dia melihat ada peluang bagi skuad Garuda untuk bisa melaju ke babak selanjutnya. Dengan skuad yang ada di bawah asuhan pelatih Sintayong, Erick pun optimis timnas Indonesia bisa bersaing. Dia lantas berpesan agar skuad Garuda mempersiapkan diri dengan baik untuk dua laga away tersebut. Hal ini rupanya pun sukses membuat publik Vietnam gelisah. Pasalnya, The Golden Star Warriors di tangan Philippe Troussier hingga kini belum menampilkan performa terbaik, khususnya saat terbantai di FIFA Matchday Oktober 2023 kemarin. Namun saat ini kedua tim mempunyai perbedaan. Tim Vietnam masih membiasakan diri dengan filosofi baru Troussier, sementara Indonesia secara bertahap menyempurnakan gaya bermainnya dan menambah sejumlah bintang naturalisasi. Pelatih Troussier dan timnya juga harus mempersiapkan diri dengan matang dan sangat berhati-hati untuk menghadapi lawan dari negeri seribu pulau. Demikianlah tulis Soha. 3 pemain bintang timnas Indonesia cedera. Pertama, Marcelino Ferdinand. Dikabarkan langsung oleh klub Marcelino di Belgia yakni KVSK Deinze memastikan kondisi cedera Marcel makin memburuk. Dia pun harus menepi selama beberapa bulan lagi. Menanggapi hal ini, asisten pelatih timnas Indonesia Novarianto mengatakan bahwa pihaknya memang sudah mendapatkan kabar terkait sang pemain.
Nova pun menekankan bahwa tim pelatih Timnas Indonesia tidak akan terburu-buru dalam mengambil keputusan dan mencoret pemain ini begitu saja. Mantan pemain Persib Bandung ini pun mengatakan bahwa pihaknya saat ini memutuskan untuk menunggu hasil dari MRI dari sang pemain, baru tim pelatih akan mengambil sikap. Kedua, Ivar Jenner. Jenner sejatinya sudah cedera saat Timnas Indonesia hendak melawan Brunei Darussalam di babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sejauh ini pun belum ada kabar terbaru terkait kondisi sang pemain. Namun demikian, Jenner dianggap masih cedera karena belum bergabung latihan dengan klubnya FC Utrecht U21 hingga akhir Oktober ini. Jika benar ia masih cedera, Sintayong akan kembali kehilangan salah satu gelandang kreatifnya. Ketiga, Elkan Bagot. Elkan Bagot menderita cedera punggung setelah Timnas Indonesia menang 0 atas Brunei Darussalam di leg pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Terbaru, bek 20 tahun ini pun juga tidak masuk dalam daftar susunan pemain Ipswich Town saat melawan Bristol City pada Kamis kemarin. Tentu absennya Bagot menjadi kabar buruk untuk lini pertahanan Timnas Indonesia. Sebab Bagot bisa dikatakan salah satu pemain andalan Sintayong di lini belakang skuad Garuda. Misi terselubung pemain keturunan berseragam Timnas Indonesia. Sandy Walsh dan Jordi Amat seperti yang kita tahu menjadi bagian dari program naturalisasi skuad Garuda. Kedua pemain ini resmi menjadi warga negara Indonesia pada Kamis 17 November lalu dengan mengucap sumpah di kantor wilayah Kemenkumham Jakarta. Meski belum genap setahun, kedua pemain ini telah memberikan kontribusi nyata kepada Timnas Indonesia. Mereka berhasil membantu skuad Garuda untuk tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026. Lepas dari hal tersebut, Sandy membocorkan salah satu misi terselubung dari Jordi Amat di Timnas Indonesia. Dalam wawancara di podcast Sport 77, Sandy menyebut apabila Jordi akan membantu pemain muda untuk berkembang lebih baik. Ia sering membicarakan Timnas Indonesia dan anak-anak muda di Timnas untuk mencari caranya membantu mereka berkembang lebih baik, ujar Sandy Walsh. Dalam tubuh Timnas Indonesia, bek muda saat ini yang berpotensi memiliki karir cemerlang adalah Rizky Ridho. Lalu apakah ini efek dari Jordi Amat yang disebut-sebut turut membantu perkembangan pemain muda di Timnas? Di sisi lain, pemain Kavi Mechelen ini menyimpan kekesalan tersendiri kepada mantan pemain Swansea City tersebut. Sebab sebagai teman sekamarnya ketika Timnas Indonesia sedang bertanding di Jakarta, Sandy seringkali mendapatkan cerita pengalaman Jordi melawan pemain-pemain bintang sebelum tidur. He talking about his career on Spain or not? All the time. All the time. Ah, look, I play Ronaldo, I play Messi, play La Liga. Say, okay, Jordi, okay. Yeah. Shh. I want to sleep now. Memang, Jordi Amat, bek tengah Timnas Indonesia yang berusia 30 tahun ini pernah bergabung di beberapa klub ternama di Eropa, terutama di Spanyol yang merupakan negara kelahirannya. Pengalaman membela klub-klub top di Eropa ini membuat Jordi Amat beberapa kali bertemu dengan pesepak bola terbaik dunia, seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Sempat diprotes karena pindah ke Liga Malaysia, terkini Jordi Amat berhasil kembali mempersembahkan gelar untuk klubnya tersebut. Gelar itu sekaligus memastikan Jordi Amat mengalahkan seluruh pemain Timnas Indonesia, mengingat sebagian besar belum bisa memastikan gelar juara. Usai memastikan gelar juara di Liga Super Malaysia untuk kali kedua beruntun, bek Timnas Indonesia ini mengungkapkan kegembiraan di akun Instagramnya @jordiamat5. Menurutnya gelar juara itu tak lepas dari kerja keras seluruh pemain, pelatih, staf, dan penggemar yang bersama membangun kekuatan setiap musimnya. Sementara terdekat, Jordi Amat diharapkan bisa memperkuat Timnas Indonesia di kualifikasi babak kedua Piala Dunia 2026 zona Asia.